Yang berikutnya ini kita bicara tentang ujian pengorbanan. Saudara-saudara, seperti tadi yang kita baca tentang serangan setan itu melalui tempat yang kita tidak duga-duga. Keluarga, orang yang kita sayangi, yang kita hormati, bukan dari peperangan, bukan dari bencana alam, serangan setan. Hal yang orang-orang yang kita bisa menjatuhkan. Sekarang belajar di pengalaman Ayub, Yonatan, dan Yohanes, bicara dari pengorbanan. Karena saudara lihat, saya masukkan Yonatan. Saudara tahu Yonatan itu siapa? Yonatan itulah adalah anaknya Saul. Jadi kalau dia adalah orang yang menyayangi bapaknya, lebih daripada menyayangi Allah, maka tentunya dia akan lebih memilih bapak daripada dia mengasihi Daud. Ya. Mari kita baca sebuah pelajaran tentang pengorbanan dari Ayub, Yonatan, dan Yohanes Pembaptis. Sebuah contoh bagaimana kesetiaan dipertontonkan walaupun tanpa ditinggal. Walaupun tanpa ditinggal. Kita akan hadapi ujian yang seperti ini. Tanpa ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi pendidikan kita ini nanti bukan pendidikan yang ringan-ringan, pendidikan yang berat. Bagi mereka yang mengasihi Allah, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Riwayat hidup orang dalam Alkitab masih mengandung pelajaran yang lebih bermutu mengenai pelayanan yang menyedihkan. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Saksi-saksi, bahwa ia adalah baik, dan kebaikan tersebut adalah yang terunggul. Kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi. Lanjut. Sifat tidak mementingkan diri. Prinsip kerajaan Allah adalah prinsip yang setan benci. Ya. Sifat tidak mementingkan diri. Prinsip kerajaan Allah. Jadi tidak mementingkan diri, lebih mengutamakan kerajaan Allah. Itu adalah prinsip yang dibenci oleh setan. Ia menolak adanya prinsip itu. Ya, permulaan peperangan besar itu, ia berusaha membuktikan prinsip-prinsip tindakan Allah adalah mementingkan diri. Jadi dia mau balik bahwa mengutamakan Allah itu adalah tindakan mementingkan diri. Dan ia memperlakukan dengan cara yang sama semua orang yang melayani Allah. Untuk menyangga tuduhan setan, itulah tugas Kristus dan semua orang yang menyandang namanya. Jadi kita disuruh meluruskan, ya, pandangan-pandangan kalau kita mengutamakan Allah itu adalah mementingkan diri, itu harus kita luruskan. Itulah tugasnya Kristus dan semua orang yang menyandang namanya. Kita ini adalah orang-orang yang menyandang namanya, jadi tugas kita adalah meluruskan pikiran-pikiran orang. Kalau kita menjadikan Tuhan yang utama, itu adalah mementingkan diri, kita harus ubah, harus perbaiki pemikiran yang demikian. Adalah untuk memberikan suatu gambaran tentang sifat tidak mementingkan diri dalam kehidupannya sendiri, sehingga Yesus datang dalam bentuk manusia. Lihat. Jadi Yesus itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Buktinya apa? Yesus datang dalam bentuk manusia. Kalau Yesus mementingkan dirinya sendiri, ya udah dibinasakan aja nih manusia. Tapi karena kasihnya besar, ya, dia tidak mementingkan dirinya, maka dia mau merelakan dirinya turun derajat menjadi seorang manusia. Semua orang yang menerima prinsip ini harus menjadi teman sekerja dengan dia dalam menunjukkan hal itu dalam kehidupan praktis, atau dengan kata lain kita harus rela turun derajat, memilih yang benar oleh sebab hal itu adalah benar. Jadi kita kalau itu benar, ya sudah kita terima walaupun kita harus turun derajat untuk berdiri demi kebenaran meskipun harus menderita dan berkorban. Saya kasih warna merah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman. Jadi apa? Pengorbanan dan derita. Jangan kita kira habis berkorban, nah udah kita nggak perlu berkorban. Nggak perlu penderitaan. Sudah berkorban, ada penderitaan lagi.
Mula-mula sekali dalam sejarah dunia telah diberikan catatan kehidupan tentang satu orang atas siapa peperangan dengan setan meraih kemenangan. Tentang Ayub, bapak dari tanah Us. Kesaksian penyelidik hati ialah, tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terhadap orang ini setan mendatangkan tuduhan menghina. Apakah yang tidak mendapat apa-apa ya Ayub takut akan Allah? Ya, saya singkatkan aja. Jadi intinya Ayub ini mau diuji sama si setan. Setan minta izin kepada Tuhan. Apa iya Ayub ini seseorang yang setia? Tuhan mengatakan inilah orang setia, tapi Ayub meragukan. Ya, Tuhan lebih tahu. Nah, Tuhan yang menciptakan, tapi Ayub meragu. Apa setan meragu? Setelah diizinkan, setan menyapu bersih semua milik Ayub. Kawanan domba dan ternak, hamba laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, dan ditimpanya Ayub dengan bara dan yang busuk dari telapak kaki sampai ke batok kepalanya. Masih ada unsur kepahitan lain yang ditambahkan pada cawannya. Sahabat-sahabatnya melihat dalam kesengsaraan tidak lain kecuali ganjaran dosa. Menekan rohnya yang terluka dan berbeban berat dengan tuduhan mereka karena berbuat salah. Tampak seperti ditinggalkan oleh sorga dan bumi. Ya, jadi tampak seperti ditinggalkan oleh sorga dan bumi, namun tetap memegang teguh imannya pada Allah dan kesadarannya terhadap kejujuran. Dalam kesengsaraan dan kebingungan ia berseru. Ya, lihat di dalam kesengsaraannya, di dalam kebingungannya ia berseru. Jadi tidak ada maaf seperti tadi ya Tuhan saya kan lagi sedih, saya lagi kecewa ya Tuhan, ya maklumlah saya. Dalam bacaan ini kita diperlihatkan Tuhan tidak punya toleransi sedikit pun. Kalau kita punya kecil hati, lagi sedih, lagi desperate, lagi kecewa, lagi putus asa, Tuhan tetap menuntut nurutan yang tinggi. Aku telah bosan hidup. Ini kata-katanya si Ayub. Ya, Ayub juga sama kayak kita. Aku telah bosan hidup. Jadi Ayub itu mengeluh. Ingat dari bacaan ini nanti kita akan dapatkan apa? Mengeluh itu bukan bersungut-sungut. Jadi kita harus bisa melihat perbedaannya. Kita lihat, aku telah bosan hidup. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Sesungguhnya aku berteriak, kelaliman, tapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong tetapi tidak ada keadilan. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Dan mereka yang kukasih berbalik melawan aku. Kasihilah aku, kasihilah aku. Hai sahabat-sahabatku, tangan Allah telah menimpa aku. Semoga aku tahu mendapatkan dia. Dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Sesungguhnya kalau aku jalan ke timur, ia tidak di sana. Aku ke barat tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, dia tidak tampak. Berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Lanjut. Karena ia tahu jalan kehidupanku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Si aku dibunuhnya, aku tetap harap padanya. Tapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merasa karena rindu. Ya. Oke lanjut. Sesuai dengan imannya, begitulah hal itu bagi Ayub. Seandainya ia menguji aku, katanya, aku akan timbul seperti emas. Itulah yang terjadi. Dengan kesabarannya yang alot, ia mempertahankan tabiatnya sendiri, dan begitulah tabiat oknum yang diwakilinya. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberikan Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu.
Ada catatan tentang mereka yang melalui pengorbanan diri masuk ke dalam persekutuan penderitaan Kristus, tampil satu orang dalam perjalanan perjanjian lama dan satu orang dalam perjanjian baru. Namanya adalah Yonatan dan Yohanes Pembaptis. Ya, sebelum kita lanjut, kita coba bahas dulu tentang Ayub. Seperti tadi yang saya sampaikan, dalam bacaan ini kita jadi memahami yang namanya mengeluh itu bukan bersungut-sungut. Ya. Jadi kita bisa lihat dalam hal Ayub mengeluh, Tuhan tidak mempersalahkan. Tuhan tidak memandang Ayub telah jatuh dalam pelanggaran hukum. Jadi mengeluh itu adalah hal yang lumrah. Jadi kalau kita kecewa, kita putus asa, kita sedih, kita lagi sedang menderita, ya, kalau kita mengeluh, itu Tuhan memahami. Ya, sama halnya kayak Elia, Tuhan tidak ada lagi orang lain yang mau belajar, hanya saya seorang diri. Itu bukan kata-kata yang menunjukkan pelanggaran hukum. Ya, Eli Sabatani, mana apa Tuhan mana apa itu kata-katanya? Eli Sabatani itu artinya apa? Saya lupa. Ya, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu keluhan, bukan persungutan. Jadi kita harus bedakan antara keluhan dan persungutan. Sedangkan kita sudah pengeluh, kita juga bersungut, ya. Jadi pelajaran dari pengalamannya Ayub ini menjadikan satu-satu koreksi kepada kita. Kita hanya boleh sampai di mengeluh, jangan diteruskan sampai bersungut-sungut, ya. Bahkan malah mengutuk-ngutuk Tuhan, itu tidak dibolehkan. Ya. Kita masih punya masa kasihan, jadi kita benahi semua. Tuhan masih bermurah kepada kita untuk mengoreksi diri kita. Ya, kita lanjut. Pada catatan tentang mereka yang melalui pengorbanan diri masuk ke dalam persekutuan penderitaan Kristus, tampil satu orang dalam perjanjian lama dan satu orang dalam perjanjian baru. Namanya Yohanes dan Yohanes Pembaptis. Yonatan dan Yohanes Pembaptis. Yonatan oleh kelahiran adalah pewaris tahta kerajaan. Jadi Yonatan ini calon tunggal loh, kalau bapaknya yaitu Ayub Saul itu dia mangkat, ke Yonatan lah yang harusnya mengisi. Namun mengetahui bahwa dirinya dikesampingkan oleh perintah ilahi. Yonatan harusnya marah kan? Kok Tuhan lebih milih Daud? Tuhan bukan memilih saya sebagai pengganti bapak saya. Terhadap saingannya, ia bersikap paling lembut dan setia dalam persahabatan, melindungi nyawa Daud dengan membahayakan dirinya sendiri. Berdiri teguh di sisi ayahnya selama hari-hari kelam kekuasaannya yang merosot. Dan di sisinya, ayahnya gugur pada akhirnya. Nama Yonatan tersimpan di dalam sorga dan di bumi, berdiri sebagai saksi tentang adanya dan kuasa kasih yang tidak mementingkan. Ya, jadi kita lihat ini pengorbanan. Jadi pengorbanan yang sama yang Tuhan minta daripada kita. Yonatan ini calon tunggal pengganti kerajaan Israel. Ya, tapi dia tidak sakit hati ketika Tuhan lebih memilih Daud. Bahkan dia melindungi nyawanya Daud, ya, orang yang akan merebut posisi kerajaan Israel dari tangannya. Tapi Yonatan melindungi musuhnya. Ini dicatat katanya. Namanya tersimpan di dalam sorga dan di bumi, berdiri sebagai saksi tentang adanya kuasa dan kasih yang tidak mementingkan diri. Kita juga dituntut dengan demikian juga. Yohanes Pembaptis ketika muncul sebagai utusan Mesias menggoncang bangsa itu. Lihat, Yohanes Pembaptis menggoncang bangsa itu. Dari satu tempat ke tempat yang lain langkahnya diikuti oleh orang banyak dari segala lapisan masyarakat. Tapi ketika oknum itu datang bagi siapa ia membawa kesaksian, semuanya berubah. Orang banyak telah mengikuti Yesus dan pekerjaan Yohanes tampaknya segera akan berakhir. Namun tidak ada kebimbangan dalam imannya. Ia harus makin besar, katanya, tetapi aku harus makin kecil. Jadi kita lihat Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang besar. Kemana saja orang mengikuti dia berjalan. Tapi ketika Yesusnya datang, yaitu orang yang dipromosikan oleh Yohanes Pembaptis,
Yesus sama sekali tidak memperhatikan Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus tidak juga hadir di dalam penjara Yohanes Pembaptis. Bahkan sampai dia dipenggal kepalanya pun Yesus tidak sama sekali muncul. Ya. Kita lihat di sini, adakah Yohanes Pembaptis ketika hari-hari dia di penjara, dia mendengarkan laporan-laporan bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati. Adakah Yohanes sakit hati karena tidak didatangi? Dia katakan apa? Ia harus makin besar katanya, tetapi aku harus makin kecil. Jiwa pahlawan seperti Yohanes Pembaptis, seperti Yonatan harus dimiliki calon-calon 144 ini. Jangan pamrih. Inilah calon-calon 144. Pengorbanan. Saya kira lanjut ya. Demikian ya yang dituntut daripada itu. Waktu sudah berlalu dan kerajaan diharapkan Yohanes dengan penuh keyakinan belum berdiri. Dalam penjara Yohanes terputus dari aliran udara yang memberi hidup dan padang gurun kebebasan. Ia menunggu dan menanti. Tidak ada pameran senjata, tidak ada pintu penjara terbuka yang dibuka, tetapi penyembuhan orang sakit, pemberitaan Injil, pengangkatan jiwa manusia menyaksikan tentang misi Kristus. Sendirian dalam penjara sambil melihat ke dalam kemana jalannya yang cenderung seperti Tuhannya. Yohanes menerima kepercayaan, yakni bersekutu dengan Kristus dalam pengorbanan. Utusan-utusan surga menyertainya ke kubur. Makhluk-makhluk semesta alam yang berdosa dan yang tidak berdosa pun menyaksikan pekerjaan pelayanannya yang tidak mementingkan diri. Dan dalam seluruh generasi yang telah lewat sejak waktu itu, jiwa-jiwa yang menderita telah ditolong oleh kesaksian kehidupan Yohanes. Dalam penjara, di atas panggung hukuman mati, dalam nyala api, pria dan wanita sepanjang abad-abad 8 telah dikuatkan dengan mengenang dia terhadap siapa Kristus memaklumkan. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang pernah tampil seorang yang lebih besar. Ini kata-katanya Yesus bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar. Walaupun nabi terbesar, walaupun dikatakan dia sebagai nabi terbesar, tapi Yesus tidak pernah datang menjenguk waktu dia di dalam. Dan apalagi yang harus aku sebut, katanya nyawa. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simon, Yeftah, dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput daripada mata pedang, telah beroleh kekuatan dan kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentang asing. Ini semua adalah pengorbanan. Mereka tidak dapat sanjungan, mereka tidak dapat penghargaan. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaikan kain domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara dari padang gurun dan pegunungan, dalam gua-gua dan celah. Ya, ini masa aniaya kepada pengikut rasul-rasul. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Lihat, yang dijanjikan keselamatan itu tidak pernah diperoleh oleh mereka. Rasul-rasul mati semua. Ya, bukan hanya Yohanes Pembaptis, semua rasul-rasul, mulai dari Stefanus, Petrus, ya, Matius, Markus, Lukas, semuanya mati. Semua yang mereka mencatat berbagai janji-janji yang Tuhan sudah sampaikan, dan semuanya hanya berlaku bagi kita. Tapi bagi mereka sendiri, sama sekali mereka tidak memperoleh. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya, jadi kita disuruh belajar dari pengalaman orang-orang ini. Orang-orang ini tidak cari pamrih. Orang-orang ini penuh dengan kehidupannya, dengan pengorbanan.
Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tetapi tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Lihat, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi kalau tanpa kita, tanpa nubuatan-nubuatan itu disampaikan kepada kita, ya, ramalan-ramalan Yohanes Pewahyu itu tidak disampaikan kepada kita, maka kesempurnaan hidupnya Yohanes Pewahyu itu tidak sempurna, tidak final, tidak maksimal. Jadi harus oleh kita. Jadi kasihan sekali ya, mereka yang berkorban untuk kita, mereka kurang mendapatkan hasil dari hasil pekerjaannya mereka. Ya, pengorbanan yang seperti ini yang kita harus siap juga lakukan. Jangan pamrih, jangan menuntut banyak. Kita harus besar hati seperti Yohanes Pembaptis. Ya, bahkan tidak dikunjungi, bahkan dia dipenggal kepalanya. Ucapan terima kasihnya hanya disebut sebagai nabi terbesar, tapi tidak ada sama sekali pada saat dia butuh. Saat dia sudah tidak membutuhkan, dia dipuji, tapi saat dia benar-benar membutuhkan, Tuhan tidak benar hadir di hadapan. Jadi seakan-akan diabaikan. Ya, perjalanan yang sama kita akan dapatkan juga dalam perjalanan kita. Nanti ada kata-kata yang sudah pernah kita baca bahwa seakan-akan kita itu diabaikan. Dan di saat kita rasa seperti diabaikan itu, disitulah iman kita diuji. Ya, ini cerita Ayub. Kita baca ini. Sangatlah wajar bagi manusia untuk berpikir bahwa bencana besar adalah indeks yang pasti dari kejahatan besar dan dosa besar. Sangat wajar kalau ada orang tuh dapat bencana, penyakit, keluarganya mati, istrinya mati, hartanya hilang semuanya. Ini adalah sebuah hasil daripada kejahatan besar dan dosa besar. Itu adalah wajar orang berpikir begitu. Tapi manusia seringkali membuat kesalahan dalam mengukur karakter. Nah, dibilang manusia suka salah dalam mengukur karakter. Kita tidak hidup di dalam penghakiman yang bersifat retributif. Saudara-saudara tahu nggak retributif? Retributif itu hasil menuai. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Ya, kita tidak hidup di dalam masa penghakiman yang bersifat retributif. Ya. Jadi kalau kita menabur, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Katanya kita tidak hidup di zaman itu. Kebaikan dan kejahatan bercampur aduk dan malapetaka menimpa semua orang. Jadi orang jahat bisa juga dia dapat berkat. Orang baik bisa saja dapat kejahatan. Artinya tidak retributif. Kalau kamu orang baik pasti kamu dapat pelayanan yang baik, kelakuan yang baik. Tidak katanya. Kita hidup di masa yang tidak seperti itu. Jadi jangan kira kalau kita baik nanti orang akan juga berbuat baik. Akan dibalas dengan cara campur aduk. Bisa juga kita dapat juga kecelakaan. Ya, dan malapetaka menimpa semua orang. Kadang-kadang manusia melewati garis batas di luar pelindungan Tuhan. Dan kemudian setan menggunakan kuasanya atas mereka dan Tuhan tidak campur tangan. Dan Tuhan tidak campur tangan. Nah, ini ya. Tadi seperti kita baca dari cerita Yohanes Pembaptis. Ayub sangat menderita dan teman-temannya berusaha membuatnya mengakui bahwa penderitanya adalah akibat dari dosa dan membuatnya merasa berada di bawah penghukuman. Mereka menggambarkan kasus Ayub sebagai kasus orang berdosa besar, tapi Tuhan menegur mereka atas penghakiman mereka terhadap hambanya yang setia. Nanti kita lihat apa reaksi dari Ayub ketika saudara-saudaranya, teman-temannya memberikan hiburan. Adakah dia ucapkan terima kasih? Mari kita akan baca lebih lanjut. Teman-teman Ayub salah mengerti Allah. Ada kejahatan di dunia ini, tetapi semua penderitaan bukanlah hasil dari jalan hidup yang sesat. Jadi nggak semua kejahatan yang di dunia ini hasil dari kontributif tadi, hasil dari tabur tuai. Ya, ada juga kejahatan yang kita terima bukan karena kita berbuat yang salah. Ya, memang dunia ini sudah kacau balau. Ya. Ayub dengan jelas ditampilkan di hadapan kita sebagai seorang pria yang Tuhan izinkan untuk ditindas oleh iblis. Musuh merampas semua yang dimilikinya. Ikatan keluarganya diputus, anak-anaknya diambil dari dirinya. Untuk sementara waktu tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka yang menjijikan dan ia sangat menderita. Nah, mari kita baca.
teman-temannya datang untuk menghiburnya. Nah, lihat. Sering kan ketika kita mau menyampaikan, oh saya akan pensiun dini nih. Ya, saya mau berhenti kerja. Itu teman-teman kita datang menghibur kita. Tetapi mereka mencoba membuatnya melihat bahwa ia bertanggung jawab dengan jalan hidupnya yang berdosa atas penderitaan. Ya. Jadi teman-temannya hiburan yang kalau kita lebih baca lengkap cerita Ayub, itu teman-temannya, Ayub, coba kamu evaluasi perjalanan hidupmu, mungkin ada yang salah, kok sampai keluargamu diambil semua mati, hartamu dihilangkan dari dirimu, kamu punya penyakit sedemikian besar. Ini coba kamu renungkan, ada kamu punya kesalahan apa. Itulah isi dari hiburan yang diberikan oleh teman-teman. Ya, ya katakan apa? Mereka mencoba membuatnya melihat bahwa ia bertanggung jawab dengan jalan hidupnya yang berdosa atas penderitaan. Tetapi bagaimana reaksi Ayub? Adakah Ayub berterima kasih atas hiburannya? Jawaban Ayub adalah seperti ini. Tetapi ia membela diri dan menyangkal tuduhan itu dengan mengatakan, penghibur-penghibur yang menyedihkan adalah kamu semua. Jadi ini mereka ini penghibur. Ya, kata-kata yang disampaikan itu sebenarnya hiburan, sama kayak teman-teman kita, ya udah jangan berhenti Ren. Ya, nanti kamu makan apa, nanti anakmu sekolah apa, kamu bagaimana bayar kuliah anakmu. Nah, itulah yang dikeluarkan kata-kata dari teman-teman di kantor seperti itu. Ya, itu kata-kata benar-benar adalah hiburan bagi orang pada umumnya. Ya, tapi yang bagi si pendengar, ya bagi kita yang mendengar, sama kita seperti Ayub, kata-kata itu sebenarnya bukan membuat saya berbesar hati, itu merendahkan atau melemahkan yang saya tadinya sudah yakin, sudah percaya diri, ya, akhirnya membuat kita jadi down, ya, jadi down, jadi semakin putus asa, semakin aduh iya ya, nanti gimana ya, nanti kalau misalkan ada gempa bumi, ada ini, saya nggak punya uang, terus kalau saya sakit nanti bagaimana? Nah, yang tadinya kita sudah sangat yakin, percaya diri, akhirnya jadi luntur. Maka itu Ayub katakan apa? Reaksi Ayub. Penghibur-penghibur yang menyedihkan adalah kamu semua. Ya. Jadi jangan dikira orang-orang itu menghibur kita. Pada dasarnya kalau kita membuka pergaulan dengan orang-orang, itu membuat kita semakin kecil hati, gitu. Menjalankan semua tuntutan-tuntutan Tuhan yang sisa ini. Dengan berusaha membuatnya bersalah di hadapan Allah dan layak menerima hukumannya, mereka membawa ujian yang menyedihkan kepadanya dan menggambarkan Allah dalam cahaya yang salah. Ya, jadi membawa gambaran Allah itu salah di mata Ayub. Tetapi Ayub tidak berbelok dari kesetiaannya dan Allah memberi upah kepada hamba yang setia. Kita mungkin mentalnya nggak sebesar Ayub, jadi lebih baik kita hindari dari tetangga-tetangga, dari teman-teman kita. Ya, mari kita baca catat. Maksud hati teman-teman Ayub menghibur, empati dengan penderitaannya. Akan tetapi kata-kata yang diutarakan cenderung menambah penderitaan. Dan hal yang demikian jadi tambahan ujian bagi Ayub. Demikian pula dengan kita. Sekeliling kita tidak paham akan apa yang kita tempuh dalam tahapan terakhir perjalanan iman kita. Semua memberikan nasihat, pandangannya yang tampak menghibur. Namun kita akan sama dengan Ayub. Kata-kata mereka akan jadi beban bagi kita dan membahayakan kita yang sebelumnya sudah yakin jadi undur kembali. Jadi ikut-ikutan ragu dan khawatir akan masa depan seperti pikiran mereka. Yang mana harusnya kita sepenuhnya yakin dan percaya kepada Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Ya, jadi kita jadi down nih gara-gara hiburan-hiburan teman-teman itu. Jadi lebih baik apa? Kalau kita sudah mau mengakhiri semuanya, kita putus hubungan, kita berpisah dari seluruh pergaulan. Itu yang kita dapat dari pembelajaran tentang berpisahlah kamu, berpisahlah kamu. Jangan lagi menyentuh barang yang najis. Nah, kita bergabung, satu, kita bisa kembali lagi kepada manusia kita yang lama. Yang kedua, kita makin kecil hati, ya, semakin remeh.
merasa kita kecil, tak berharga. Semakin kita tak kayak harusnya kita jadi yakin, jadi kita kira-kira demikian ya. Oke, kita lihat lanjut lagi ya. Ini pembelajaran tentang pengorbanan. Ini semua kita belajari semuanya supaya mempersiapkan kita di dalam pendidikan 40 hari kita. Kita akan benar-benar menghadapi pengorbanan. Karena apa? Perjalanan kita tuh bukan seperti yang kayak kemarin-kemarin. Kita suruh tinggalkan pergaulan. Kita suruh tinggalkan pekerjaan. Ya, kita tidak boleh lagi menjamah barang yang najis. Yang dulu kita pegang-pegang, apa yang kita sukai, semua itu najis sekarang. Ya, kalau kita sudah meninggalkan semua itu, bukankah itu sesuatu hal yang benar-benar membutuhkan pengorbanan? Diasingkan oleh lingkungan, dipandang aneh, seperti teman-temannya Ayub tadi. Padahal kita sedang menjalankan tuntutan Tuhan. Yang dulunya kita mungkin terhormat, punya kedudukan, nanti kita akan kehilangan semuanya. Ya, bahkan kita mungkin bisa jadi seperti kalau kita pelajari Yesaya 52 dan Yesaya 53, kita akan menjadi orang yang paling terburuk. Silakan saudara buka Yesaya 52, 53. Yesus digambarkan di sana sebagai sosok yang paling terburuk. Tidak ada orang yang mau melihat. Kita akan menjadi serupa dengan Yesus, artinya kita juga akan menjalani Yesaya 52 dan Yesaya 50. Saya sekarang belum bisa gambarkan seperti apa itu wujudnya, tapi gambarannya kita sudah diberikan kunci-kunci jawaban, kira-kira akan seperti itulah akan kita alami. Kita harus serupa dengan Yesus. Kalau serupa dengan Yesus, ya serupa dari mulai dia punya sakit hati, dia sedih, dia menjauhkan dari pergaulan, dia bagaimana di dalam pergaulan dia dominasi, dia bicara, dia tidak pernah hanyut di dalam diskusi-diskusi, dia yang menentukan semua orang-orang di dalam pembicaraan. Kita harus juga serupa dengan Yesus. Kalau kita masih mau bergaul, kalau kita tidak mampu menggiring pembicaraan di dalam pergaulan, kita harus keluar. Ya, oke. Kita lanjut di dalam pembelajaran yang berikutnya. Ini semua akan terjadi di dalam pelajaran 40 hari kita. Ya, jangan dianggap ini bacaan-bacaan hanya sekedar untuk diketahui. Tidak, ini semua akan kita alami. Ya, seperti yang tadi mulai dari renungan pendahuluan, dimiskinkan, kita harus lebih memilih dimiskinkan daripada melanggar hukum. Ini semua adalah ditulis bagi kita. Artinya perjalanan kita di depan sudah dikasih gambaran. Seperti itulah jadinya. Jadi jangan kita kaget. Semua perjalanan ini sudah dikasih gambaran kepada kita. Jadi bukan sesuatu yang di luar dugaan. Semua sudah dibukakan. Jadi jangan sampai peristiwa satu peristiwa tergenapi, kita kaget. Waduh, ini saya nggak siap nih. Kita sudah dikasih pengertian seperti ini, kita harusnya siap. Yang tidak siap adalah orang anak-anak kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Oke, nah yang berikutnya ini, mudah-mudahan 15 menit bisa saya selesaikan. Inilah yang berikutnya, Del. Saudara-saudara sekalian, bacaan yang berikutnya ini masih berkaitan dengan time setting yang kemarin. Ada nasihat apa yang Tuhan berikan untuk kita? Dari pengalaman Willem Miller, ya, dari pengalamannya murid-murid orang-orang Majus dan orang-orang gembala Bethlehem, ya, penolakan dari orang-orang Yahudi atas pengetahuan tentang tempat dan waktu, ya. Mari kita baca ini. Nasihat setelah kita mempelajari penolakan orang Yahudi atas pengetahuan tempat dan waktu Yesus lahir dan time setting Willem Miller. Ya, kemarin kita sudah belajar pengalaman dari time setting Willem Miller, tidak ada maaf. Ya, time setting Willem Miller kita harus percaya, nggak boleh ragu. Ya, dari pelajaran-pelajaran itu kita dapatkan nasihat-nasihat berikut. Catatan. Setelah kita memperoleh pelajaran dari sedihnya malaikat-malaikat, ketika tidak sama sekali terlihat persiapan orang-orang Yahudi terhadap kelahiran Yesus,
dan memperoleh penjelasan Ellen G. White bahwa tidak sama sekali dibolehkan kita meragukan time setting dari William Miller tahun 1844, maka nasihat-nasihat ini membukakan mata kita bahwa dengan begitu luasnya kebenaran sudah dibukakan luas di hadapan kita, mengapa kita masih goyah dan meragu? Tidak sadar bahwa keraguan sama dengan menghina. Jadi nasihat-nasihat ini diperingatkan kepada kita. Dari pelajaran time setting, dari pelajaran kelahirannya Yesus, kita ambil petik satu pembelajaran bagi kita. Mari kita ikut. Roh Kudus bekerja, sering Dia bergerak dari jalan yang tidak kita harapkan. Bila Roh Kudus bekerja atas manusia, Ia tidak akan bertanya pada kita dengan cara apa Ia akan bekerja. Sering Ia bergerak dari jalan yang tidak kita harapkan. Ya tidak. Ya, pengalaman kelahirannya Yesus jelas menggambarkan orang-orang Yahudi waktu itu menginginkan Yesus itu datang seperti harapan-harapan mereka. Ya, datangnya di dalam kerajaan, melalui keluarga yang terhormat, bangsawan, darah biru, tapi ternyata datangnya di dalam kandang. Dan yang beritahu bukannya orang Sanhedrin, tapi yang ngasih tahu cuman gembala-gembala doang. Ya. Sama orang-orang Majus, yaitu orang-orang kafir dari kacamata mereka. Ya. Jadi bacaan ini memperingatkan kita, perjalanan kita ke depan jangan kamu ukur-ukur dengan ukuranmu. Jangan kamu pakai standar-standar dirimu. Ya. Ingat pelajaran tentang kelahirannya Yesus dan juga tentang kejatuhan orang-orang di zamannya William Miller, ya, itu jadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan bekerja tidak pernah bergerak dari jalan yang tidak kita harap. Ya, sering Ia bergerak dari jalan yang tidak kita harapkan. Bila Roh Kudus bekerja atas manusia, Ia tidak akan bertanya pada kita dengan cara apa Ia akan bekerja. Sering Ia bergerak dari jalan yang tidak kita harap. Ia tidak datang seperti yang diharap-harapkan orang Yahudi. Ia tidak datang dengan suatu cara untuk memuliakan mereka sebagai suatu bangsa. Orang yang mendahuluinya datang untuk menyediakan jalan baginya dengan memanggil orang supaya menyesali dosa mereka dan bertobat serta dibaptiskan. Kabaran Kristus adalah kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Orang Yahudi tidak mau menerima Kristus karena Ia tidak datang sesuai dengan pengharapan mereka. Gagasan-gagasan manusia fana dianut sebagai hal yang pasti, sebab sudah lama ada sepanjang. Jadi bukan berarti kalau udah lama itu pasti benar. Inilah bahaya yang dihadapkan gereja sekarang secara terbuka bahwa penemuan-penemuan manusia fana akan menghapus jalan bagi roh itu harus datang. Bukan untuk memuji manusia atau membangun teori-teori mereka yang keliru, melainkan untuk menegur dunia terhadap dosa dan terhadap kebenaran, serta pertimbangan banyak yang menjauhkan diri daripadanya. Mereka tidak sudi jubah kebenaran diri mereka sendiri dihalangi. Mereka tidak rela menggantikan kebenaran diri mereka sendiri yang tidak benar dengan kebenaran Kristus yang suci, yaitu kebenaran yang tidak palsu. Roh Kudus tidak memuji-muji manusia, Ia pun tidak bekerja sesuai dengan rencana manusia. Manusia fana dan berdosa tidak akan bekerja dengan Roh Kudus. Bila Ia datang sebagai penegur melalui manusia yang akan dipilih Allah, maka adalah tempat manusia untuk mendengar dan menuruti suaranya. Nasihat bagi para pendeta dan pelayan Injil. Amaran setia yang sungguh-sungguh, halaman sekian. Tidak boleh menjejarkan diri dengan orang yang tidak percaya, ya. Jadi dari dua peristiwa kelahirannya Yesus dan cerita orang di zaman William Miller, ini juga satu peringatan lagi kepada kita untuk tidak boleh menjajarkan diri dengan orang tidak percaya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak percaya ini menularkan pikirannya. Ya, kamu jadi ragu itu karena orang-orang ini. Jadi jangan kamu kira kamu punya ragu itu timbul sendiri dengan sendirinya. Tidak. Itu akibat karena kamu bergaul. Tidak ada lagi waktu kini untuk menjajarkan diri pada pihak orang-orang pelanggar hukum Allah. Untuk melihat dengan mata mereka, untuk mendengar dengan telinga mereka, dan untuk mengerti dengan indera pemahaman mereka yang kacau.
Kita harus merapat bersama-sama. Kita harus bekerja untuk menjadi satu kesatuan. Merapat bersama-sama bukan dengan mereka, bersama-sama dengan yang sehati sepikir. Kita harus bekerja untuk menjadi satu kesatuan, untuk menjadi suci dan dalam kehidupan dan bersih dalam tabiat. Hendaklah orang-orang yang mengaku dirinya hamba-hamba Allah yang hidup, jangan lagi tunduk pada pendapat-pendapat manusia yang didewa-dewakan. Jangan lagi memperbudak diri kepada setiap nafsu yang memalukan. Jangan lagi mengantarkan kepada Tuhan suatu persembahan yang sudah kotor, yaitu jiwa yang ternoda. Ya, kita langsung loncat ke bawah. Bagaimanapun engkau tidak boleh ditulari dengan roh atau pengaruh orang yang tak percaya. Takutlah untuk untuk menghubungkan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan kepada mereka yang tidak mempunyai bagian dengan Allah. Jadi kita harus takut dengan mereka. Jangan kita takut kalau nggak punya teman dengan mereka. Kita takut dimusuhi sama mereka, kan kita takut dimusuhi sama mereka. Kita harus takut berhubungan dengan mereka, bukan takut untuk dimusuhi mereka. Atau simpati dengan mereka yang tidak menyukai kebenaran, kita nggak boleh. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anak perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nasihat bagi para pendeta dan seterusnya. Ya. Jadi ingat peringatannya. Yang pertama tadi peringatan yang harus kita ingat dari peristiwa kelahirannya Yesus dan William Miller adalah apa? Tuhan merencanakan pekerjaannya itu tidak menggunakan cara-cara manusia. Banyak Tuhan lakukan segala rencananya tidak sesuai pikiran manusia. Ya. Yang kedua, tidak boleh kita dipengaruhi oleh pengaruh pikiran-pikiran dari orang-orang yang tidak sependapat dengan pemahaman kita. Kita harus berpisah. Ya. Yang ketiga, ya, jaga-jaga terhadap rasa ragu dan menerima hanya jika seluruh rahasia daripada rencana keselamatan sudah menjadi jelas kepada mereka. Ya, kita jangan ragu karena mereka tidak dapat mendalami semua rahasia-rahasia itu. Orang yang bimbang dan orang yang tidak percaya menolak firman Allah. Ya, karena mereka tidak dapat memahami, mendalami semua rahasia, jadi dia menolak firman Allah. Dan tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Alkitab lepas dari bahaya ini. Tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Allah, Alkitab, lepas dari bahaya ini. Jadi masih bahaya kita. Rasul berkata, ingatlah baik-baik hai saudara-saudaraku, jangan seorang pun daripada kamu berhati jahat dengan tiada beriman sehingga berpaling daripada Allah yang hidup itu. Ada baiknya mempelajari dengan rajin ajaran-ajaran kitab suci serta menyelidiki segala sesuatu walaupun perkara Allah yang dalam-dalam sejauh yang dinyatakan di dalam kitab. Sementara segala perkara yang tersembunyi itu yaitu bagi Tuhan Allah kita, tetapi segala perkara yang telah dinyatakan itu bagi kita. Ulangan 29 ayat 29. Tapi setan bekerja mengacaukan kuasa menyelidiki manusia. Saya ulangi. Tapi setan bekerja mengacau kuasa menyelidiki manusia. Jadi manusia itu dikasih kuasa untuk menyelidiki, tapi dihalangi, dikacaukan oleh setan. Keangkuhan-keangkuhan tertentu dicampur aduk dengan pertimbangan akan kebenaran Alkitab, supaya dengan demikian orang merasa tidak sadar, tidak sabar dan ditaklukkan jika mereka tidak dapat menerangkan setiap bagian kitab suci dengan memuaskan mereka. Itu. Jadi setan itu mempengaruhi kita untuk meragukan. Bagaimanapun sebenarnya segala pengajaran serupa ini janganlah disalahkan kepada firman Allah, melainkan kepada kekacauan yang dibuat manusia itu sendiri. Jadi yang disalahkan si manusianya, jangan firmannya yang kita salahkan. Prakteknya dari teman-teman kita yang di seberang sana, firmannya yang disalahkan, bukan dirinya yang disalahkan. Kita terus. Di dunia ini pun kita selalu dikelilingi oleh rahasia-rahasia yang tidak dapat kita selami. Tuhan Allah telah memberikan kepada kita di dalam kitab suci bukti yang cukup dari hal sifat-sifat ilahi firman itu, maka kita pun tidaklah patut meragukan firman-Nya hanya karena kita tidak dapat memahami semua rahasia takdir. Jadi jangan kita ragukan. Banyak orang yang tidak mau menerima Kristus sampai seluruh rahasia daripada
rencana keselamatan menjadi jelas kepada mereka. Jadi maunya orang itu harus jelas dulu. Kalau enggak, saya nggak mau terima. Ini nasihat ini diingatkan kita untuk jangan kayak begitu. Banyak yang telah mengembara dari segala macam filsafat untuk mencari sebab-sebab dan bukti-bukti yang mereka tidak pernah akan peroleh. Sementara mereka menolak yang Allah suka berikan. Sudah berikan itu mungkin ya. Sudah berikan. Ini orang Advent ini terjemahannya sudah itu dia. Tolong deh. Sudah berikan. Mereka menolak berjalan di dalam terang matahari kebenaran sebab sebelum sebab-sebab daripada bersinarnya terang itu dijelaskan kepada mereka. Semua orang yang tetap dalam sikap seperti ini akan gagal datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Jadi kalau kamu bersikap kayak begini, ini udah rumus, katanya pasti kamu gagal. Allah tidak pernah akan membuang setiap kesempatan untuk jadi bimbang. Ia memberikan bukti yang cukup di atas mana kita dapat mengalaskan iman kita. Dan jikalau ini tidak diterima, maka pikiran kita akan dibiarkan berada dalam kegelapan. Ini teguran ya, bagi kemarin kan ada yang anti time setting, ada yang ragu-ragu, ada yang 2026 kah, atau 2028 kah, atau 2029, atau ada juga yang bilang, saya tunggu aja sampai peristiwanya terjadi. Nah, bacaan ini mengatakan tuh di PB 2:22:3, semua orang yang tetap dalam sikap seperti ini akan gagal datang dalam pengetahuan akan kebenaran itu. Jadi kalau kamu nunggu sampai semua rahasia tergenapi dulu baru kamu mau ikuti, ini sudah diramalkan sama Nyonya, kamu pasti gagal. Jangan dicoba-coba, jangan mencobai Tuhan. Jika engkau mengucapkan perasaan-perasaanmu, setiap ragu-ragu yang engkau ucapkan bukan hanya bereaksi atas dirimu sendiri, tapi ia akan menjadi benih yang akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan orang lain. Dan mungkin mustahil menarik pengaruh perkataanmu itu. Jadi mustahil kalau kamu udah mempengaruhi orang lain itu sudah percaya sama omonganmu, itu mustahil katanya membenahi pikiran orang itu. Kebahagiaan sejati, halaman sekian. Oke, kira-kira demikian ya. Del, habis deh. Oh, masih ada. Ini yang terakhir ya. Menganggap Allah akan memperlakukan dosa dengan cara yang ringan. Nah, ini juga nih nasihat yang kita dapat dari cerita tentang kelahirannya Yesus dan Wilhelm Miller. Jangan kita remehkan sesuatu petunjuk Tuhan ya. Jangan kita anggap ringan. Bagaimana mempertahankan integritas? Beberapa orang menganggap dosa itu amat remeh, sehingga mereka tidak memiliki pertahanan terhadap kegemarannya atau akibatnya. Jadi dia karena menganggap remeh, jadi dia nggak punya pertahanan. Jika saja sejenak pun Anda merasa Allah akan memperlakukan dosa dengan cara yang ringan, atau membuat ketentuan atau pengecualian supaya Anda dapat terus melakukan dosa, dan jika tidak mendapat hukuman dari berbuat demikian, maka Anda berada dalam tipuan iblis yang mengerikan. Katakan mengerikan. Jangan sampai Anda memandang ringan. Kalau Alkitab mengatakan itu mengerikan, jangan Anda anggap ringan. Ya. Ingatlah bahwa penggodaan itu bukan dosa. Jadi penggodaan itu bukan dosa. Ingatlah bahwa betapapun menggodanya suatu keadaan di mana seseorang ditempatkan, tidak ada yang benar-benar dapat melemahkan jiwamu selama ia tidak menyerah pada godaan, namun mempertahankan integritasnya. Jadi kalau godaan itu tidak dosa. Yang dosa adalah kalau kamu jatuh di dalam godaan itu. Kepentingan-kepentingan yang paling vital bagimu secara individual berada dalam penjagaan sendiri. Tidak seorang pun bisa merusaknya tanpa persetujuanmu. Semua pasukan iblis tidak bisa melukaimu kecuali Anda yang membuka hati kepada panah-panah iblis. Kehancuranmu tidak akan pernah terjadi sampai Anda menyetujuinya. Jika tidak ada pencemaran dalam pikiranmu sendiri, semua pencemaran di sekitar Anda tidak dapat menodai atau mencemari kamu. Ya, jadi jangan salahkan lingkungan, salahkan dirimu. Ya, kalau kamu jatuh, itu bukan lingkunganmu yang disalahkan sama Tuhan, tapi dirimu. Bacaan ini menegaskan bahwa dirimu lah paling bertanggung jawab terhadap kejatuhanmu. Jadi bukan lingkungan, karena si ular sih, kenapa Tuhan ciptakan ular? Terus si Adam juga bilang, kenapa Tuhan ciptakan Hawa? Coba Tuhan nggak ciptakan Hawa, saya kan tidak jatuh.
Kan kita semua sudah baca kan cerita pengalamannya Adam dan Hawa waktu dia jatuh. Semuanya saling menyalahkan, nyalakan ular, kenapa diciptakan. Terus si Adam juga nyalain kenapa Hawa diciptakan. Tapi dalam bacaan ini memberikan jawaban kepada kita. Yang salah itu bukan ularnya. Yang salah bukan Hawanya, godaan Hawa. Tapi karena kamu menyetujui. Ya, jadi yang disalahkan ya kamunya. Ya kitanya ini kenapa kok kamu gak jatuh di dalam godaan-godaan daripada setan. Ya, jadi kitalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap penyakit dosa yang ada di dalam diri. Demikian pembelajaran kita sahabat ini. Mari kita akhiri